Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kembali kita bisa untuk bersama untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sunan saya Sabit. Alhamdulillah malam ini suasananya agak enak ya. Cocok untuk ngantuk. Ada yang udah ngantuk? Ada yang udah ngantuk? Monggo silakan. Ngantuk boleh, kalau tidur nanti wudu dulu. Nah, ngantuk tak apa-apa. Salah satu penelitian itu daya tangkap otak manusia itu paling bagus di ambang batas antara sadar dan tidak sadar. Pas untuk ngantuk-ngantuk. Ini yang tidur, kalau sudah tidur berarti harus tutup gitu. Kerannya atau pintunya sudah ditutup lagi. Nek si ngantuk-ngantuk itu justru malah daya tangkapnya biasanya lebih bagus. Seperti mungkin kalau kita ditanya kapan kita ngapal surat Al-Fatihah, nggak tahu kan? Karena kita diajari Al-Fatihah itu waktu masih kecil. Umumnya itu tidak namanya itu di bawah kesan, bukan dalam kesadaran kita. Kita diajari itu sambil main, sambil apa dibacain itu saya apal diri. Kalau ngantuk-ngantuk itu kondisi ini dengan itu mana ya hasilnya. Nah yang buat tidur ya berarti harus tutup lagi gitu. Ya butuh tangise. Masalah betul. Emang ini yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita sudah bahas terkait dengan masalah masjid, kita akan lanjut sekarang tempat-tempat yang kita ini dilarang untuk kita dirikan sholat di sana. Walaupun secara umum bumi itu boleh dijadikan tempat sholat, tapi ada beberapa tempat yang dikecualikan. Kita akan bahas di sini nanti beberapa tempat yang di situ perlu kita perhatikan kalau kita sholat di situ. Kenapa? Karena ada petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah itu melarang sholat di tempat itu. Yang pertama, sholat di kuburan. Sholat di kuburan. Dengan nanti muncul permasalahan masjid yang kemudian jejer kalau kuburan. Karena ada beberapa tempat itu masjid itu posisinya jejer sama kuburan. Makanya kadang-kadang kuburan itu posisi berada di arah kiblat. Gitu. Ada beberapa yang semacam itu. Nah, ini nanti bagaimana hukumnya ya kita akan bahas pada kesempatan di sini. Nek bisa dihindari. Yang mau nonton dong kuburannya kalau begitu. Kadang-kadang kan enten karena di situ mungkin kalau nego dari sesepuhe, tokohe, kiai ini kemudian di situ
ada makam cuma satu atau mungkin dua, terus belakangnya kemudian dibikin masjid. Ada yang semacam itu. Nah, ada yang mengatakan termasuk itu masjid ya kita ya dilarang sholat di situ. Ada yang mengatakan sekadar makruh. Bagaimana dalil-dalilnya kita akan bahas di sini. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, La'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat kaum Yahudi dan juga Nasrani. Orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Kenapa? Karena telah menjadikan makam kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu ada kuburan orang soleh, nabi atau tokoh-tokoh yang dikeramatkan, yang dianggap orang nyari barokahnya. Kemudian setelah itu kemudian di situ dibangun masjid. Pernah ketemu masjid atau masjid, kemudian dalam komplek masjid itu dalam salah satu ruang masjid itu di situ ada beberapa makam. Jadi itu menjadi satu bangunan dengan masjid. Saya pernah menemukan yang semacam itu juga. Ada tempat yang lain yang bisa digunakan untuk sholat. Misalnya pengen sholat, hindari masjid-masjid. Karena beberapa tempat ada. Hati-hati. Rawan terjadi sesuatu yang mungkin secara keyakinan menjadi kurang baik. Biasanya orang yang berkunjung ke makam-makam model semacam itu atau ke masjid-masjid yang kayak gitu itu kadang-kadang yang dituju niku ora Gusti Allah, yang dituju niku makame tokoh yang ada di situ. Terus ketika berdoa di situ itu bukan berdoa kepada Allah yang ngarep-arep barokah dari yang punya selain penghuni makam di situ. Ini yang kadang-kadang menjadikan keyakinan atau akidahnya itu menjadi hancur. Jadi berikut ya. Jadi subhanallah paling dalam. Jadi donga niki nek ndongake penghuni kubur yang muslimah, mukminah harus dianjurkan, diperintahkan. Tapi kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada penghuni kubur berarti kita di ini jadi sama. Kemudian dari Abu Mansur Al-Ghanawi berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tusallu ilal kuburi wala tajlisu alaiha. Janganlah kalian melaksanakan sholat dengan menghadap ke kuburan dan jangan pula duduk-duduk di atas. Ini yang pertama, kalau sholat ada kuburan. Ini yang tadi masjid, terus depannya itu ada makam. Kalau itu tidak terpisah langsung, itu banyak ulama mengatakan tidak boleh sholat di situ. Tapi kalau ada pembatasnya, ya, pagernya tersendiri, gitu. Nah itu ada yang mengatakan tidak apa-apa. Nek bisa, yuk kita menghindari
sholat di masjid-masjid dengan model yang semacam itu. Dan ini kalau bisa, karena ada beberapa tempat terus kadung. Nah, terus kadung kayak gitu apa? Ya kalau bisa diganti pagar. Jadi pagar kuburan, terus nanti masjid itu sudah ada batas antara masjid dan kuburan dengan makam itu saya batas pagar. Banyak tuh kayak gitu di masa gitu. Kemudian juga di sini janganlah kamu itu duduk di atas kuburan. Ini kalau pas niki enten yang meninggal terus makam bagian makam duduk maksudnya itu duduk itu buatan koncone gali terus begini lenggahan gitu. duduk kan bagian menggali kan niku nggih mboten nek misale kesel ampun linggih teng dhuwure kuburan entah niku yang kuburan biasa ataupun yang di situ ada yang tadi dibangun kijing. Dan ini kijing itu ya kurang pas tadi. Kecuali tanah pribadi ngoten saya enggak terlalu komentar gitu. Kalau itu tanah umum itu yang di nomor itu di kijing buat sertifikat kesisan gitu ya. Kan tidak bisa dipakai yang lain kan itu. Kalau itu tanahnya sendiri, kalau itu kita tidak terlalu banyak berani komentar itu bon-bonnya dewi gitu. Kalau urusan keyakinan kan. Tapi kalau itu tanahnya umum, apalagi tanah wakaf, lah kok dikaplingi ini gitu. Ini yang jadi masalah itu. Salah satunya di situ. Belum lagi tentang kalau dihitung dengan syariat jelas dilarang niku bangun tadi. Kan sekarang kan dikatakan nggih kuburan dulu kok tak ingin gone. Lah yo dibangun kabeh kok. Sesuk kuburane ditingkat. Lah kan gitu ya. Jadi kuburan susun ini ada yang itu tuh, buat namanya rumah susun mawon. Lah salah itu dikicing, mungkin inovasi baru. Dari sak keluarga itu misalnya dikicing, mungkin dari kados ini kali locker kali. Enggak katanya ini anak UN itu terus langsung kantor lebokke. Lah yang nanti itu kecuali itu tugas rumah gini kalau di beberapa tempat misalnya Jawa Timuran itu adanya kalau kubur itu jadi pekarangannya sendiri salah satu sudut pekarangan itu kemudian dimakamkan di situ bukan di pemakaman umum yang nanti itu tidak terpenting dan ini tanah wakaf di permanen kan kita tadi itu nyalai betul gitu. Nyalai. Ya kalau kata tanah wakaf masjidnya tadi terus dikamar-kamari, kita ribet nih. Enggak di Wonggale lah gitu, kita pas betul. Termasuk juga duduk di bermajelis di kubur itu ya salah satunya tadi duduk di atas kuburan. Yang kemudian jadi lalu kita ini terus ngadakan acara bareng-bareng di makam. Itu juga jadi sesuatu juga. Kalau kita ini dianjurkan ziarah kubur itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk ingat mati, eling mati. Mengingat membuat kita itu ingat tentang kematian. Salah satu yang dianjurkan, waktu yang dianjurkan untuk ziarah kubur niku pas kapan? Waktu yang dianjurkan niku malam sekitar jam 1, jam 2, jam 3. Boten lewat
wading kaya samping kula niku lah sakniki makame niku anu wading nggih. Lampune pirang-pirang. Yo rasane lan ati niku padha wae yang makam karo yang bioskop yo ketok yo padha ngoten. Kesannya golek makam sing kira-kira niku sepi, tepeng. Ten mriku terus napa? Sesuk yen aku iki omah nang kene nasibku piye kan ngoten. Niku ben terkesan di hati ini ku jam 2 ngoten iki. Kira-kira tuh ya, Mas. Boten awan iki. Nah, tapi ini enak dengan makin ya anu ya. Namun niku lihat situasi kondisi nggih. Karena nopo ten mriki niku enten napa niku model-model celenek anu lakon ini niku ten kuburan ngoten dadi kira kok aliran napa. Padahal niki niku mriku ajeng diarah kubur eling mati terus enten sing mikir iki lakoni apa ritual apa. Repot iki anu golek kasekten apa golek. Kemudian ada riwayat yang lain dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, beliau berkata bahwa 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, dia mendengar bahwa beliau bersabda, Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajid inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan makam atau kuburan para nabi mereka serta makam orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid-masjid, tempat sholat, tempat ibadah. Ketahuilah jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Sungguh aku telah melarang kalian dari perbuatan itu. Ini termasuk hadis yang ini yang menjelaskan semacam ini, dijelaskan kapan turunnya itu berarti bagian akhir. Ini bagian akhir itu hukum yang sudah baku. Nah, di awal-awal kadang-kadang mungkin ada riwayat yang lain yang mengatakan itu mansuh, menghapuskan hukum sebelumnya. Ini 5 hari sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah berpesan kepada para sahabat supaya kita sebagai umat Islam jangan sekali-kali menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Rasulullah melarang tentang hal itu. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Karena nopo menyerupai atau bahkan niku kebiasaan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu orang-orang sebelum umat Islam, Yahudi, Nasrani, ataupun orang-orang yang memiliki keyakinan tertentu, menjadikan makam tokoh orang yang dianggap soleh itu sebagai tempat keramat yang dikunjungi, gitu. Jadi makam-makam itu dianggap ya sesuatu yang keramat. Karena Nabi SAW melarang tentang perbuatan yang seperti itu. Tapi sekarang malah banyak ya masjid namun itu bukan jadikan masjid lagi, malah jadikan tempat wisata. Ini belum beri Allah. Ya kalau kita niatnya berkunjung atau ziarah itu untuk ingat mati monggo, tapi kalau ziarahnya dengan keyakinan tertentu, ini yang jadi masalah. Secara umum ziarah kubur itu tujuan pokoknya, tujuan utamanya tadi untuk
disuruh mau ingat ngiling-ngiling kematian. Kalau ngiling-ngiling kematian itu sebenarnya makam mana saja yang podo wae. Tapi menjadikannya sebagai masjid tidak mungkin. Terus nanti kalau bangun masjid. Kemudian yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Gereja itu dikenal dengan nama Gereja Maria. Waktu ia menceritakan tentang lukisan-lukisan yang ada di dalamnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika qaumun idza mata fihim al-abdus salih awir rajulus salih banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwara ulaika syururul khalqi indallah." Mereka adalah suatu kaum yang jika ada seorang hamba atau orang soleh yang meninggal di antara mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Mereka kemudian melukis berbagai lukisan di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di sisi Allah. Jadi ada orang soleh meninggal, terus di tempatnya, di kuburannya atau di sisinya, di sekitarnya dibangun masjid, tempat ibadah. Terus kemudian dibuat patungnya, dibuat gambarnya. Hati-hati nih, orang yang suka gambar-gambar, termasuk kuning keluarga nih, yang nih, ini jadi tak perlu. Hati-hati. Apalagi di situ ada beberapa mungkin yang dianggap tokoh, pendiri organisasi, terus dilukis, digambar, foto, ditaruh di mana-mana. Ini juga tidak afdol. Kalau nabi merawat gambar, kan itu namanya. Hanya tokoh RT loh, kalau fotonya dipajang di rumah-rumah, ibaratnya kan gitu kan. Ini kan bajunya ya kurang afdol, apalagi kemudian kuburannya jadikan masjid. Ini dikatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Pengen nih cari kebaikan, cari nopo keutamaan, ternyata menjerumuskan diri kepada keburukan. Ya, hindari perbuatan-perbuatan itu. Kemudian tadi termasuk kita kalau bangun masjid, iso jangan kemudian terlalu dekat dengan kuburan. Nah, misalnya kok memang tempat yang memungkinkan hanya di situ, dikasih batas yang jelas. Walaupun ada yang gampang kayak gitu, yang penting kalau sama bangunan bisa ono tembok ini. Kalau mau cari yang lebih afdol ini saja bisa. Ini makam ini. Kalau dengan pernah ziarah wali, biasanya masjid yang ada di situ, masjid yang kita ziarahi itu biasanya kan mesti jejer kalau makamnya kan ya. Dulu kalau di pas di Surabaya itu ke Sunan Ampel itu masjidnya ya kecil, tapi sampai masjid itu gede, bulan kira-kira. Dulu saya pernah namanya ke Bandung ngajar di salah satu MTS, itu pasti kayak gitu ya. Jadi ini gitu kan ziarah wali itu ketika kita
mampir ke makam itu ada masjid, mungkin itu ya jadi satu kompleks, satu lokasi sama makamnya, masjidnya itu. Bahkan pernah lihat itu di situ di dalam makam itu malah di dalam masjid. Ya, mulai kalau bisa menghindari sholat di tempat-tempat yang semacam. Kemudian yang kedua, tempat yang perlu diperhatikan, sholat di tempat peribadahan non muslim, orang kafir. Ini bagaimana hukumnya? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Umar bin Abdul Aziz ini pernah sholat di dalam gereja. Pernah lho niki lho, mboten terus yen saben sholat ning gereja. Pernah. Menurut As-Sa'bi, Atha dan Ibnu Sirin, sholat di dalam gereja tidak bermasalah dan dibolehkan. Dan Al-Bukhari berkata, Ibnu Abbas pernah melaksanakan sholat di tempat peribadahan kaum Yahudi yang tidak terdapat patung-patung di dalamnya. Oleh ning ketika di dalamnya ada orang patungnya. Kita ada ndak gereja yang di situ ndak ada patung salibnya? Maksudnya yo berarti rasa sholat yang gereja. Lo mesti wae saya longgar banget ora tau dino malah ngene doa bersama ning gereja itu jadi aneh kan itu. Lah kok ora ndinggon dhewe sih. Mesjide iki arang-arang iki kok. Saya longgar. Kadang-kadang yo enten wae sing aneh-aneh. Umar pernah menerima surat permohonan fatwa yang berisi kabar bahwa kaum muslimin di Najran tidak mendapatkan tempat yang lebih bersih dan lebih baik untuk melaksanakan sholat selain sebuah gereja yang ada di sana. Umar lalu menyampaikan jawaban surat itu agar gereja tersebut dibersihkan dengan air dan daun bidara. Selanjutnya mereka dipersilakan melaksanakan sholat di dalamnya. Namun menurut pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i, hukum melaksanakan sholat di dalam gereja adalah makruh secara mutlak. Jadi secara umum membolehkan tadi, memang dengan cara dibersihkan dulu. Di sini gereja benar-benar bersih dari najis, dicuci dulu ya. Kak Umar ditambah nganggo daun bidara. Kalau Ibnu Abbas yang penting ora patungnya. Sementara kalau mazhab Hanafi dan Syafi'i makruh. Jadi makruh itu kecuali lawan tempat yang enggak. Jadi kasusnya tadi diperbolehkan itu karena tidak ada tempat yang lain yang layak untuk dijadikan masjid. Enak sih kira-kira gone iki layak ya ben gereja. Iki jalan. Dan situ saiki oke apik resik-resik ra tau disombong malah ibadahe. Aku nurut kan. Misalnya. Ini kan jenenge jare yo aneh kan itu. Atau kalau zaman dulu kan kasusnya banyak peperangan ya. Perang di suatu daerah yang di situ memang Muslim belum banyak atau enak masjid, maka tempat yang memungkinkan yang layak untuk dijadikan tempat sholat enak sing patut sing gone penak gereja tempat ibadahnya orang Nasrani ya, maka kasusnya kan beda. Ini juga perlu diperhatikan di kasus latar belakang kenapa muncul pendapat. Kemudian yang berikutnya tempat-tempat yang
dilarang dijadikan tempat sholat. Di antara tempat yang dilarang adalah pertama, tempat pembuangan sampah, kemudian tempat penyembelihan hewan, kemudian di tengah jalan raya, terus di kandang unta, kemudian di pemandian umum, tambah lagi di atas Ka'bah. Jadi kalau di tempat-tempat itu kita ini dilarang untuk sholat. Karena di situ kan tempat kumpul, tempat pembuangan akhir lah. Jadi kalau orang yang misalnya kerja di sana yang mau sholat ya boleh ikut mikir gitu. Jangan di tengah-tengahnya itu. Tengah-tengah kumpulan sampah. Kenapa? Biasanya kotor. Kotor kan kadang-kadang tidak jelas. Kotornya itu hanya kotor biasa atau kotor najis kan campur dari satu. Itu ya. Jadi namun itu dilarang. Kemudian tempat penyembelihan hewan itu banyak darah-darah. Kotorannya hewan kan juga banyak yang di situ lah. Tempatnya kotor. Kemudian di tengah jalan. Jadi sholat di tengah jalan. Kecuali dalam kasus khusus misalnya sholat id, tapi jalan sudah ditutup. Nek bisa dihindari, walaupun itu sudah izin, nek bisa dihindari menggunakan jalan umum. Kenapa? Ganggu kepentingan orang yang mau lewat. Ini perlu. Kadang-kadang enten gitu. Kalau di sini kan rata-rata sholat id itu di masjid gitu. Tapi beberapa tempat yang lain milih di lapangan. Nah, kan di lapangan akhirnya jalan raya, jalan umum. Walaupun ditutup, tapi yang iso dihindari. Kenapa? Ganggu orang yang lewat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di 7 tempat. Yang pertama tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, di tengah-tengah jalan, tempat pemandian, kandang unta, dan di atas Ka'bah. Terus yang di atas Ka'bah jelas nggak boleh gitu. Masa nanti arah kiblat midun kan gitu. Tidak boleh di atas Ka'bah. Di alasannya itu. Pemandian umum juga tidak boleh. Kecuali di sini ada, misalnya di sini ada pemandian umum, terus sampingnya ada masjid tersendiri terpisah dan bersih di jalan. Tadi di sini misalnya ada komplek tempat namanya pembuangan akhir, biasanya kan ada tuh dikumpulkan satu kon, nah kemudian di dekat situ ada masjid di jalan. Terus yang juga perlu diperhatikan, nah tadi diusahakan masjid itu bersih dari sampah. Jadi kalau ya siapa saja, terutama kita kalau ada masjid kok enten sampah, enten apa kok sesuatu yang kotor, ya kita tak usah nunggu sebagian petugas yang kita langsung kok kotor, kita ada kesadaran terus. Ini kok ada sesuatu entah kertas entah apa bungkus apa. Ketika kita lihat kita ambil, kemudian kita taruh di tempat sampah. Itu menjadi kebiasaan yang baik. Sampai di sini juga mungkin ada yang mau ditanyakan.
tempat yang tadi dilarang untuk sholat. Ada. Lanjut sekarang hukum sutra. Sutra itu pembatas. Jadi ketika kita sholat, mestinya jarak antara kita berdiri dengan tempat sujud itu jelas. Kenapa? Karena kita dilarang lewat di depan orang yang sholat. Batasnya mana kan? Sholat mepet tembok buri. Kita mau lewat dan perlu. Wah, ini di depan orang sholat, kita repot kan? Mestinya ada batasnya. Maka di sinilah kemudian ada satu istilah yang namanya sutra. Sutra itu sesuatu yang menjadi batas antara seseorang ketika dia berdiri dengan depannya ketika dia itu sholat. Batasnya depan itu yang mana? Jadi memang dianjurkan memasang sutra. Jadi ketika seseorang tidak melaksanakan sholat, memang sangat dianjurkan ada pembatasnya, menggunakan sutra tadi ya. Ini untuk apa? Ya pertama, batas pandangan kita juga jelas. Yang kedua, biar orang itu ketika misalnya ada keperluan mau lewat, jelas tidak melanggar tempat sujud kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum fa yusalli la sutratin wal yasmu minha." Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan salat, hendaklah ia menghadap sutra itu dan mendekat kepadanya. Terus kalau kita salat itu ya menghadap ke sutra. Ada sutra, ada pembatas, kemudian agak mendekat, jangan jauh-jauh. Nah itu sutra itu tembok ini, tapi sholatnya mepet di kota. Ya kira-kira itu ya sebatas sebatas sampai kita ini kalau sujud sampai mana gitu posisi nanti kepala kita. Ya nanti kasih jarak sedikit. Itu saukuran ini kalau sekarang ya mungkin saukuran kayak karpet masjid ini, atau saukuran sajadah itu jarak antara kita dengan sutra kira-kira menjadi. Jadi diusahakan agak mendekat ke sutra, bukan terus betul. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan sholat hari raya, beliau menyuruh salah seorang sahabat untuk membawa tombak, lalu tombak itu dipancangkan di depan beliau. Lalu beliau sholat menghadap ke arah tombak itu, sedangkan orang-orang berada di belakang beliau. Hal seperti ini juga beliau lakukan dalam bepergian. Ketika beliau sholat, ini sholat yang dilaksanakan di lapangan, sholat id, karena beliau itu jadi imam, beliau paling depan. Maka kemudian di depan beliau tanterkan tombak, dan beliau sholat menghadap ke tombak itu. Para sahabat sholat di belakang. Saat ini yang sholat di masjid jurasan tentang tombak. Nanti dikira ambing dan ini kok kayak aliran nopo meneh kalau dikira ajaran yang pikir makan.
Ya, ini kasusnya ketika di lapangan. Karena kalau sholat id Rasulullah itu biasanya lazimnya kan sholatnya di lapangan, di musola lapangan. Kalau di sini kan sholat id di masjid. Kalau di sini jelas sutrohnya tombak. Kemudian yang dapat digunakan untuk sutro, ini kira-kira yang apakah harus tombak atau ada yang lain? Sutro yang digunakan ini bisa berupa apa saja, diletakkan tepat di depannya meskipun hanya berupa ujung sajadahnya. Ini perlu dipahami. Nanti ini mesti ada yang protes. Ada yang protes. Jadi ada sutra itu mencukupkan dengan apa? Dengan sajadah yang menunjukkan ini menunjukkan bahwasanya ini loh batas untuk tempat saya sholat itu batasnya sampai ini. Tapi ada juga yang ini minimal ya koyok tadi tombak, enra tombak rak nyunah. Tapi ada juga yang menunjukkan bahwasanya sutra itu mungkin ada benda-benda yang lain, misalnya itu ada. Kalau di jalan ya, di jalan sedang safar, kadang-kadang yang digunakan oleh Rasulullah itu kendaraan beliau, unta beliau dijerumkan, kemudian beliau sholat menghadap ke unta tadi. Posisinya unta itu di arah kiblat, dan beliau sholat di sisinya di situ. Batasnya antara saya dengan tempat sujud saya ini unta ini loh. Nah, kalian lewat jangan di antara saya dan unta. Karena terus di luar atau di sebelah unta tidak masalah. Kemudian ada juga yang menyatakan yang kira-kira ada sesuatu yang bukan mungkin batu atau kayu yang agak tinggi, misalnya stang. Nah, sekarang kan model kan banyak yang namanya itu masjid-masjid terutama di kota itu dibuatkan atau disediakan sutro. Jadi tingginya kurang lebih setara ini. Jadi berupa papan sudah ada kira-kira niku yang dipasang di tengah iso kayak plakat itu cuma polos nggak ada tulisan macam-macam. Itu maksudnya apa? Disediakan itu kalau kita mau sholat tidak di mepet ke arah tembok yang ada di depan, yo silahkan seperti itu. Biar ketika ada orang lalu lalang itu ngerti batasnya. Oh, nek wong sholat. Ya ada yang semacam itu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyastatir li sholatihi walau bi sahmin." Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat, hendaklah ia membuat sutra untuk sholatnya itu walaupun hanya dengan menggunakan anak panah. Sang anak panah kira teroris nanti. Ya, anak panah kan kira-kira 80-an senti. Tangkep atau bawa tongkat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa in lam yajid syai'an fa yamsaq asam fa in lam yakun ma'ahu asam fa yahutta hatta wala yadurruhu ma sarra baina yadayhi." Jika salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat, hendaklah ia meletakkan sesuatu
sebagai sutra di depannya, sebagai pembatas di depannya. Jika ia tidak mendapatkan sesuatu, hendaklah ia menancapkan sebuah tongkat. Jika tidak ada tongkat, hendaklah ia membuat garis, sehingga jika hal itu dilakukan tidak akan bermasalah baginya sekiranya ada orang yang lewat di depannya. Nek misalnya kok tongkat tidak ada, mungkin kayu tidak ada, tembok ya ora ono, wis rapopo. Nek sak niki saja. Tak niki mungkin iki batas karpet niki, karpet masjid, atau kalau tidak ada karpetnya ada garis stop itu, mestinya itu sudah maklum. Walaupun juga kadang-kadang kita di pokoknya ya butuh sesuatu yang itu ukurannya minimal tadi ya, kayak seukuran anak panah lah, seukuran stal lah. Ada yang berpendapat semacam itu. Yang ini orang ini lah lunah ya nasi. Ada di sini juga ada riwayat walaupun hanya garis, artinya itu menunjukkan sesuatu yang penting jelas batas tempat yang kamu pakai untuk sholat itu sejauh mana kan? Ketika ada orang lewat ben ngerti, orang nebrak buat tempat sujud orang yang sholat. Makanya sederhana nih ngoten itu. Ya monggo. Mungkin kalau safar gitu tuh, kita terus waktu sholat nemu masjid, kita cari tempat yang agak lapang mau sholat. Nah, kendaraan kita di toko arah kiblat, kemudian kita sholat menghadap kendaraan tadi. Tak apa-apa. Atau kita mungkin sedang mampir masjid, bawa tas kita taruh. Kita sholatnya bukan di depan dekat tembok yang depan, kita mungkin agak belakang misalnya. Pas kita jadikan sutro. Boleh tanya, bisa kita gunakan. Ini tasnya ada bisa gambar macam-macam ya. Enggak bawa tasnya anaknya, kasih SD kelas 1 gambar meka ya, nara pas yang itu. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menghadap tiang dalam masjid, menghadap sebatang pohon, menghadap tempat tidur, sedangkan Aisyah berbaring di atasnya, menghadap kendaraan, bahkan pernah menghadap palang kendaraan ketika sholat. Banyak yang bisa kita gunakan untuk sutro. Tidak butuh tombak tadi. Monggo niki untuk sutro kira-kira ngoten niku. Ya yang afdal ketika itu bentuk sesuatu, misalnya niki meja, enggak apa-apa sutronya meja. Atau misalnya kayak gini, tripod, apa? Atau tadi mungkin tas semacam ini posisi mungkin pas isi gitu. Pas isi kan saya diberikan meter. Tapi kalau pas lewat, pas sedang safar, kok di sini kok ada botol minum, jangan sholat pakai sutro ini. Kenapa? Ada makanan atau minuman. Jangan ada kayak gitu. Sebelah sini sangune langsung, jangan digunakan untuk sutro sholat kan gitu toh. Ya kita harus memahami itu deh. Jadi karena kita tidak boleh sholat menghadap makanan. Jadi kalau ada itu kok enak botol minumnya awan-awan panas, malah orang kusuk sholat. Jadi
Kemudian lalu bagaimana ketika sholat jamaah? Kalau imam di paling depan, anak sutra nembok. Kalau ya makmum gimana? Nah, sutra imam itu berfungsi sebagai sutra makmum untuk sholat jamaah. Ora perlu nanti kemudian gowo kain atau gowo tombak dewi-dewi. Imam itu sutra dewi kok yang sok depan sendiri biasanya tembok ya kita sing sok berdua ya sangu dewi. Kalau mau sangu linggis malah repot. Itu bisa dicukupkan. Kemudian disunahkan untuk mendekat ke arah sutra. Nah ini boleh ketika kemudian misalnya sholat, kita sholat kok kemudian ini sholat misalnya sholat wajib kan sudah, terus mau sholat sunnahnya ba'diyahnya kita geser, nanti kita jadikan sutra kan orang yang masih pikir ya, yang masih duduk, kita sholat di belakangnya dengan batas itu. Ini rampok nak ngerti terus geser. Kita jauh dari sutra. Kita boleh geser ke depan menuju ke arah sutra, ke arah tembok. Kalau itu berpandangan bahwasanya sutra itu adalah sesuatu yang mungkin bentuk ini berdiri di atas tembok, hijau. Tapi juga tadi ingat ada yang membolehkan yang namanya sutra itu tadi kayak garis. Mungkin kalau sekarang ya batas-batas sok lah, batas-batas sok atau sajadah karpet. Kalau ini jelas toh, itu batas antara nomor itu sok jelas kan? Orang sudah mampu betul nih. Oh kalau berdiri di situ berarti tempat sujudnya kayak gini. Itu orang sudah mampu betul. Tapi kalau mau lebih hati-hati, kita pasang sutra tadi, kita kemudian sholat di belakang tas itu jauh lebih. Kenapa? Lebih hati-hati. Kalau jenengan mungkin tas yang namanya selempang juga, biasanya orang kalau tas selempang di pas sholat terus bawa tas selempang itu naruhnya di mana posisinya? Kalau tidak di samping, kadang-kadang malah di tengah-tengah kan. Ini harusnya di depan kalau kita sholat sendiri ya. Ya kalau mungkin sholat nomor ikut jamaah, sutra sudah depan, nomor itu sudah ikut imam. Tapi kalau kita sudah sholat sunnah sendiri, jangan malah dideketi. Itu harusnya posisinya malah tidak harus dijadikan batas untuk sutra. Nah, dan itu. Kemudian kita dilarang melewati depan orang sholat. Ini larangannya keras. Nek itu wong sing wis dunung, orang yang sudah berakal, sudah kira-kira orang yang sudah dewasa. Kalau ada orang mau lewat di depan kita, dicegah, dihalangi. Lari-lari nang masjid yo jenenge bocah. Maksudnya orang yang sudah dewasa, perlu dicegah. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, sekiranya seseorang mengetahui betapa besar dosa yang akan ditanggungnya disebabkan lewat di depan orang yang sholat, niscaya ia akan memilih untuk berdiri menunggunya walaupun lamanya sampai 40. Kita mengatakan 40 hari, 40 tahun daripada lewat di depannya, di depan orang sholat. Itu lebih baik menunggu
sampai waktu yang lama daripada nekat lewat di depan orang yang sedang sholat. Kalau bukti betapa besar dosanya. Nah, bisa sholat sendiri banget ini rapopo daripada nanggung dosanya lewat orang depan, namun lewat depan orang sholat. Ini perlu diperhatikan. Yang berikutnya ini ya, kalau kita sendiri sholat ampun jarak. Maksudnya gimana? Nyari posisi-posisi ketika kita mau sholat sunnah itu kira-kira di tempat-tempat yang jarang dilewati orang kan? Bukan malah yang pintu di belakang pintu. Itu yang jenengin jarak kan teman. Nah di sini namanya itu ya pintu, ya, yang belakang pintu, jenengin jarak. Atau malah di luar tapi di belakang pintu itu ada orang lewat, ayo ini jenenge ya. Nah itu tidak benar ya, jangan mempersulit orang lain kan gitu. Riwayat lain, sekiranya seseorang mengetahui betapa besar dosa yang akan ditanggungnya karena berjalan di depan orang yang sedang sholat, niscaya ia lebih memilih untuk berdiri menunggunya sampai 40 musim daripada lewat di depannya. Ini jelas ya, Bapak Ibu, betapa besar larangan Rasulullah SAW bagi kita untuk melewati orang yang sedang sholat. Kemudian juga yang perlu diperhatikan anak-anak. Walaupun mungkin anak-anak itu kita maklumi, tapi sebagai orang tua mestinya ngeleke ngandani. Ojo namun ampun bosen ngeleke. Ngajak anak ke masjid itu harus ngajari didik supaya anak itu ngerti. Ke masjid itu mau sholat jamaah itu iya. Setiap mau sholat kalau diajak ke masjid nanti ikut sholat ya. Di masjid ikut sholat bukan main. Tidak boleh lewat depannya orang sholat. Nek nanti nekat tidak ikut sholat malah lari-lari di depan orang sholat, nah besok tidak boleh ikut ke masjid. Tuhan itu butuh bagi nonton ibu gak warna. Kok nekat? Besok mau ikut ke masjid lagi tidak boleh. Tidak boleh ikut ke masjid dulu. Kenapa? Di masjid adik cuma main, tidak sholat, malah lari-lari di depan orang sholat. Berarti adik belum ngerti sholat di rumah. Nangis, nggak kesannya nangis. Nanti lagi berapa hari dijanji mau ikut ke masjid boleh, tapi dengan syarat nanti di masjid tidak main, tidak keliaran, tidak lari-lari di depan orang. Kok saya dibayar? Besok juga tidak boleh ikut ke masjid. Akhirnya dalam proses itu kan akhirnya nanti akan tahu, masjid itu nanti saya rame, saya main-main, saya berkeliaran, cukup tahu melu nang masjid bener. Saya repot, saya ngerana masjid malah bapak. Nah ini kan repot banget itu malah bapak. Jadi ini sholat namanya itu untuk melewati orangnya, lewati depan orang yang sholat, dan kita dianjurkan untuk menghalangi. Rasulullah SAW menjelaskan, apabila salah seorang di antara kalian sholat dengan menggunakan sutra tapi yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada yang nekat hendak lewat di depannya, hendaklah ia mencegahnya.
Jika ia memaksa tetap untuk memaksa lewat, lawanlah ia, sebab orang tersebut itu seperti atau tidak ubahnya seperti setan. Jadi nek mesone kan antem ngoten deh. Nekat lock. Neng niki kudune ya dipahami riyen, kasih poster-poster tulisan jangan lewat di depan orang sholat. Ngomong dorong paham ngerti-ngerti diantem gitu iki akhirat ngomong meneh. Jadi ini ada hadis, ada ilmu nih, tapi kalau tidak dipahamkan dulu langsung diamalkan, kita kisah ndak nih. Kisah apalagi hanya dibaca ini toh, tidak diperhatikan nanti penerapannya seperti apa. Mau bocah cilik lewat layar langsung blok. Ini yang kita ngomongin kan gitu toh. Ini tentang itu sutra gitu. Jadi walaupun mungkin abdulnya itu sesuatu yang sifatnya jelas saja memiliki wujud kayak begitu ya, tangan, meja ataupun tombak, panah ataupun mungkin tas ataupun tembok, tiang, itu lebih abdul. Misalnya kalau tidak ada pakai model sajadah itu atau mungkin karpet masjid ya, itu insya Allah sudah cukup. Kalau kadang-kadang itu jadi masalah, mungkin ranyunan ada yang macam terus jadi sesuatu yang kurang abdul, karena memang di sini dibolehkan, penting ada batas yang jelas. Termasuk dari perkara tadi, ya silakan ketika dengan itu mau berpergian, kira-kira nggak jauh sampai mungkin melewati beberapa waktu sholat, ya sanggup saja. Sanggup saja, dan supaya ketika kita ingin sholat itu minimal tadi bisa kita jadikan sebagai pembatas. Ini batas tempat saya untuk sholat. Karena apa? Kadang-kadang masjid itu posisinya tidak mesti ya. Apalagi ketika kita tidak tepat waktu itu jamaah utama. Nah, kadang kita mampir sholat jamaah rampung, kita kan tidak sholat di paling depan, kita sholatnya di belakang. Tidak ada sutro yang kita pakai saja. Ini cara yang lebih nyaman. Nah kita sekarang mau foto Pak ya, kita mau tuku sutro itu terus yang model papan itu bawaannya ya itu boleh saja. Kira-kira konten itu baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan tentang sutro atau tentang tempat-tempat yang tadi dilarang untuk sholat? Ada nggak? Monggo. Juga tadi seandainya udah ada batas, jadi misalnya itu lewat sini, jadi udah enggak kena aturan ancaman dari dosa-dosa yang tadi 40 tahun. Makasih. Kalau sudah di depannya, iya, depan batas tadi, iya, lewat batas. untuk nomor Boleh. Iya, boleh. Misalnya orang itu tidak ada nomor itu, tidak membatasi ya, maka sebenarnya tidak ada aturan karena tidak membatasi. Dia tidak pakai sutro, juga tidak buat batas garis yang kita lewat, kemudian tidak membatasi terus kok melarangkan yang ini. Siapa yang tahu? Di sini tadi kalau dia membuat sutro, membuat pembatas, entah itu tadi gitu. Cuma adabnya, nek ngerti wong sholat, ya jangan kemudian jarak gitu. Salah rakyat sutro kayak gitu. Kita juga harus ya kita coba ya. Karena mungkin bisa jadi tidak paham tentang sutro, ya kita hindari. Contohnya yang mawar tak ini gitu.
Ini misalnya posisi di sini ya, ngeten ya. Ini kan ada orang lewatnya di sini. Sementara kan ini batasnya begini, tidak apa. Cuma adanya ya curang-curang. Nah, ada yang lain lewat belakangnya gitu. Itu lebih afdol. Cuma mungkin nomor-nomor kan apa? Batasnya sampai sini toh. Atau kalau orang sajadah, yang penting mungkin dilewati sajadah di depan. Kira-kira Sudah ini harian perlu dimengerti. enggak itu ya kadang kita bingung ini lewat di sholat perlu. Sementara saya ke sholat ya sholat sunnah. Tahu niku kata nek sholat fardu jelas ya motor tapi di depan mepet urut. Tapi kalau pas sholat sunnah kan betul. Nah, kita mau lewat bagian yang mana kadang-kadang bingung. Jadi yang penting apa dihindari tadi. Dan kita jangan ketika anda sholat, nah kita harus ketinggalan otomatis kita nanti belum sampai selesai jamaah tidak ada gitu. Karena kita masih di belakang. Apakah kita juga menunjukkan untuk naruh di depan atau ya gimana? Apakah bergerak atau gimana? Kalau kita, nah ini nanti kita perhatikan. Kalau tadi kita ini pakai sajadah, kita berpendapat cukup dengan tadi sutrohnya itu dengan sajadah dan itu sudah menjadikan kita ini batas tempat sujud saya itu sudah mencukupkan itu, maka jadikan jadi cukup. Sutrohnya di sini karpet inilah batas antara kita berdiri sampai karpet ini kan biasanya saksop lah. Kita menunjukkan batas kita itu di situ. Maka itu tidak masalah, tidak harus bisa. Tapi kalau kita lebih memilih lebih mantap ya sutroh itu yang tadi tembok di sini kan. Yang depan jadi kan posisi sop kedua. Yang sop pertama sudah geser, sudah selesai, ya sudah selesai dikit, sudah namanya itu sini kosong lah. Dengan mau jalan ke depan merapat namanya untuk mendekat ke sutroh itu juga tidak apa-apa. Tapi ini juga harus dipahamkan ya. Karena di beberapa tempat itu termasuk gerak berkali-kali ya. Itu jadi dianggap batal ini aliran mau meneng ngoten. Jadi harus dipahami juga kita berada di posisi yang mana masyarakat paham atau tidak. Kita sudah paham, tapi masyarakat tidak paham, nanti jadi fitnah juga. Karena kadang-kadang orang tidak ngerti, sholat kok malah pelayonnya gitu kan. Nanti jadi masalah. Nah, jadi kalau jenengan namanya itu pakai mazhab Syafi'i, batal nanti sholatnya pelayan kayak gitu. Geraknya lebih dari 3 kali jabatan. Jadi, nah monggo kalau jenengan pakai mazhab yang lain, tidak apa-apa gerak. Yang penting tidak berlebihan. Jadi kira-kira nanti niku nggih. Maka kalau jenengan sering safar dari Gripper kemana-mana, jenengan sanggup saja lebih aman. Karena ketika jenengan mampir ke masjid belum tentu sama namanya itu tepat waktu. Kalau pas di rumah bisa diarah gitu. Tapi kalau di jalan kan tidak mesti gitu. Nah, mesti kita ini tepat waktu. Sanggup saja. Ada lagi yang cukup? Mungkin? Di jamaah, bagaimana kita batal? Kebetulan kita batal. Itu keluarnya gimana? Keluarnya kalau kita batal, kalau bisa ke belakang.
lari. Yang lurus ke belakang dulu baru sampai di belakang soft terakhir baru geser. Kan jelas toh kalau jaringan lewat nyamping langsung ke belakang ngarep ke pirang-pirang. Kalau jaringan ke belakang. Termasuk kemarin ya kita ini membuat nyaman pundak-pundak kita. Termasuk tadi ketika ada yang batal itu kemudian yang belakangnya ngerti ini batal yang berikan jalan. Berikan jalan. Nah imam usahakan masjid itu, mihrab itu depan itu ada pintunya. Kalau bangun masjid baru, harus tadi ini ya monggo. Karena penting ya itu ya, karena nggak mesti loh orang itu gitu. Ya mesti kan kadang-kadang jenenge orang itu mungkin pas masuk angin perutnya nanti kembung, ya terus masih mami merosot datang. Akhirnya bingung ini betulnya di ini lewat ini aku bilang kita. Diusahakan aja teman itu sebagai antisipasi keadaan darurat. Ini lewatnya mundur, jadi yang di soft belakang geser, istilahnya memberikan jalan. Terus nanti yang belakangnya itu yang maju, nggak usah sampai kanan kiri merapat. Yang belakangnya yang maju, untuk soft yang depan. Jadi nek sami paham ya, foto-foto sinau nek boten anu ya sing ngerti ya sing ngalah kan itu. Cukup ya. Cukup ya. Masalah sutro ini saya sarankan sering safar, sering bepergian kamu sajadah. Sekarang sajadah itu juga perlu lebih inovatif, manajemen ringkes sih, tipis, kain. Nah masalah, yang penting untuk menunjukkan batas ini loh tempat saya sholat, tempat saya yang saya pakai untuk sholat itu areanya segini. Supaya orang ketika mau lewat itu ngerti, ini loh sholat. Kira-kira itu semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini bermanfaat, nambah wawasan kita. Oh berarti sholat kayak gini tidak boleh, sholat di sini tidak boleh, di sini boleh. Fitrahnya seperti apa? Itu kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.